Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Raffi Dwi Prasetyo selaku perwakilan kelompok suku Makassar PKKMB FMIPA UNS 2021. Di sini kelompok suku Makassar akan mengenalkan kepada kalian beberapa kebudayaan. Yuk langsung aja ditonton videonya. Nah, kebudayaan yang paling pertama bakal kita bahas datang dari sektor makanan dan minuman. Yuk langsung aja dicek. Coto Makassar. Coto Makassar adalah makanan khas dari kota Makassar. Bahan utama dari coto Makassar adalah daging sapi. Namun, sebagian orang biasa menggunakan daging kuda dan daging kerbau sebagai pengganti daging sapi. Dulunya, coto Makassar hanya dihidangkan untuk raja, para bangsawan, dan para tamu kerajaan dari kerajaan Goa Talo. Namun, seiring perkembangan waktu, sekarang coto Makassar sudah bisa dinikmati oleh semua orang dari berbagai kalangan. Sup konro. Sup konro adalah masakan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Masakan berkuah warna coklat kehitaman ini biasanya dimakan dengan burasa dan ketupat yang dipotong-potong terlebih dahulu. Minuman saraba adalah minuman menyehatkan khas dari Makassar. Minuman ini dibilang menyehatkan karena mengandung rempah-rempah yang dapat menghangatkan tubuh, yang biasanya dapat digunakan untuk obat penawar flu dan masuk angin. Beberapa resep saraba mengatakan bahwa minuman ini memadukan jahe dengan gula merah, santan, kuning telur ayam kampung, dan ditambah dengan merica. Nah, tadi makanannya udah sama minumannya, sekarang apa lagi ya? Mungkin pakaian kali ya. Nah, check it out. Bela dada atau baju yang digunakan Pak Jokowi saat menghadiri rapat. Bela dada terdiri atas baju, celana atau parodi, kain sarung atau lipa garusuk, dan tutup kepala atau pasabu. Bagian atas berbentuk jas tutup atau jas tutu, dan baju belah dada atau belah dada. Tampak model baju adalah berlengan panjang, leher berkerah, saku di kanan dan kiri baju, serta pakaian bawahan terdapat kain sarung songket yang disebut robe. Nah, gimana tadi pakaiannya? Bagus banget ya emang. Nah, oke, kita lanjut ke senjatanya. Ini adalah senjata adat dari Makassar, yaitu badik Makassar. Gambarnya seperti ini. Badik Makassar memiliki kale atau bilah yang pipih, batang atau perut buncit dan tajam, serta kapak atau ujungnya runcing. Badik yang berbentuk seperti ini disebut badik sari. Badik sari terdiri atas bagian panggulu atau gagang badik, sumpak kale atau tubuh badik, dan banoang atau sarung badik. Lain Makassar, lain pula Bugis. Di daerah ini, badik disebut dengan kawali, seperti kawali raja atau bone, dan kawali rongkong atau luwu. Senjata, pakaian, makanan, dan minuman udah. Kira-kira apa lagi ya? Oh, rumah adat. Yuk kita lihat rumah adatnya. Rumah dari suku Makassar di atas diberi nama julukan yaitu bala. Rumah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atap, inti rumah, serta kolong. Di bagian depan rumah terdapat tangga yang menjadi akses untuk naik ke lantai atas. Sementara di bagian bawah rumah masih terdapat kolong panggung, sama seperti rumah adat di Sulawesi Selatan yang lain. Pada bagian atap rumah terbuat dari bahan ijuk atau jerami. Bala termasuk rumah panggung dengan ukuran paling besar. Bala mempunyai 10 tiang penyangga ketinggian yang mencapai 3 meter. Nah, yang selanjutnya ini nggak kalah seru nih daripada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yuk langsung aja dicek, yaitu tarian adat. Tari tradisional suku Makassar, tarian Genderang Bulu. Tarian Genderang Bulu adalah tarian khas tradisional masyarakat Sulawesi Selatan Makassar. Tarian ini diiringi oleh tabuhan gendang dan tabuhan bambu. Kata genderang bulu yang memiliki arti yaitu genderang yang berarti tabuhan dan bulu yang berarti bambu. Umumnya, tarian-tarian khas daerah akan diperagakan dengan serius. Berbeda dengan genderang bulu, tarian ini menceritakan tentang lawakan dan ejekan dengan selipan kritikan pedas namun masih tetap memberikan kesan yang lucu dan menghibur. Tarian adat suku Makassar adalah tari magiri atau tari bisu yang dipertunjukkan oleh satu atau beberapa orang bisu. Dalam tarian ini, penari bisu menunjukkan kekebalan mereka terhadap senjata tajam. Bisu adalah kaum metagender yang mengabdi sebagai imam besar pada populasi Bugis tempat. Mereka bukan pria, bukan pula wanita.
dan dipercaya sebagai penghubung antara dewa di langit dengan manusia biasa. Wah, udah nggak kerasa kita udah ngelewatin lebih dari setengah kebudayaan yang bakal dibahas di video ini. Yuk lanjut aja kita ke upacara adat. Check it out. Selanjutnya ada upacara adat, yaitu acara Kalompoang. Acara Kalompoang merupakan tradisi pencucian benda-benda pusaka kerajaan Goa, Sulawesi Selatan, yang dimulai pada saat pemerintahan Raja Goa yang ke-14, dilakukan secara turun-temurun dan merupakan tradisi yang sakral yang mampu salah satu maknanya dapat mempererat tali persaudaraan antar kerajaan Goa, Pemkab setempat, dan masyarakat Goa. Oke, ternyata di Makassar itu ada permainan rakyat juga. Kira-kira permainan rakyat yang kayak gimana sih? Yuk langsung aja dilihat Pak Raga. Pak Raga merupakan salah satu permainan rakyat khas dari Makassar. Permainan ini menggabungkan antara olahraga dan kesenian. Dalam konsepnya, bola akan terus dimainkan oleh setiap pemain secara bergantian. Nah, dalam permainannya, Pak Raga diiringi oleh alunan musik khas dari Makassar dan para pemainnya juga menggunakan baju adat khas dari Makassar loh. Wah, ternyata permainan rakyatnya kelihatan seru banget ya. Nah, selanjutnya ini adalah alat musik asal Makassar, namanya pui-pui. Yuk langsung aja dilihat. Pui-pui adalah alat musik tiup khas Sulawesi Selatan yang berbentuk kerucut menyerupai klarinet. Dilansir dari situs resmi Kemdikbud, pangkal pui-pui ini terbuat dari logam dan juga daun lontar yang bila ditiup akan menghasilkan suara yang khas. Karena menggunakan daun lontar, meniup alat musik tradisional ini perlu keahlian khusus. Jika meniup dengan sembarangan, pui-pui hanya akan menghasilkan suara yang aneh, bahkan sama sekali tidak bersuara. Pui-pui biasanya dimainkan bersamaan dengan alat musik tradisional lainnya nih guys, dan digunakan untuk mengiringi pementasan seni tradisi yang berasal dari Sulawesi Selatan, seperti tari Pakarena. Karena jarang dimainkan lagi oleh generasi muda, alat musik tradisional ini berada di ambang kepunahan nih. Apalagi orang yang biasa mempermainkan alat musik tradisional ini sudah semakin jarang ditemukan. Wah, kayaknya nggak afdol deh kalau ceritanya udah sepanjang ini videonya, tapi kita nggak bahas bahasa asli Makassarnya. Wah, bahasa yang kayak gimana sih? Yuk langsung aja dilihat. Ini dia bahasa Makassar atau bisa juga disebut dengan bahasa Makassara, yaitu sebuah bahasa Austronesia yang biasa dituturkan oleh penduduk bersuku Makassar di wilayah Sulawesi Selatan Indonesia. Dan ini contoh terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Nah, tadi bahasanya udah, sekarang itu hurufnya. Yuk kita lihat huruf lontara. Huruf khas Makassar adalah huruf lontara. Huruf tersebut bermakna suatu berkah dan keberuntungan tersendiri bagi masyarakat lokal atas keberadaannya. Nah, menurut sejarah, huruf lontara itu pertama kali dibuat pada abad ke-14 silam oleh Daeng Pamate. Nah, Daeng Pamate itu adalah seorang putra Goa kelahiran Lakjong. Konon, huruf yang dipakai dalam aksara lontara itu berasal dari huruf Palawa. Menurut anggapan masyarakat Makassar, huruf lontara itu dilatar belakangi oleh suatu kepercayaan atau falsafah sulapa apa, yakni buta yang artinya tanah, jekne yang artinya air, angin yang artinya angin, dan pepe yang artinya api. Nah, dikatakan huruf lontara karena hurufnya itu ditulis dengan menggunakan daun lontar sebagai pengganti kertas. Nah, kebudayaan yang terakhir ini datang dari sektor lagu. Lagu daerah ini kemungkinan sih udah banyak ya yang kenal. Judulnya Angin Mamiri. Angin Mamiri. Angin Mamiri adalah sebuah lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Selatan dalam bahasa Makassar. Keindahan melodi lagu ini pun menjadi lagu Angin Mamiri pengiring sebuah tarian yang bernama Saya, yaitu tari Angin Mamiri. Asalnya itu, keindahan melodi lagu ini pun menjadi lagu inspirasi sebagai bahan pelajaran bagi guru pada bidang seni suara, terutama di tingkat sekolah dasar. Lagu ini diciptakan oleh Pura Diki Nirate dan dipopulerkan oleh penyanyi lokal seperti Iwan Tompo, Asinta B. Aziz, dan juga Nurdin Takwa berbentuk langgam losmin. Wah, nggak terasa kita udah sampai di penghujung video. Saya selaku perwakilan kelompok suku Makassar memohon maaf sebesar-besarnya jika ada informasi atau kata-kata yang salah. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.